Hai cabolang semua. Hari ini aku punya cerita. Teman-teman mau dengarkan cerita aku nggak? Tentang perjalanan sepotong kayu. Kalau teman-teman ingin dengarkan cerita aku, kita lanjut ya. Ceritanya lucu loh teman-teman. Ini teman-teman. Ini cerita tentang sepotong kayu. Perjalanannya sangat gimana ya? Perjalanan kayu ini dibilang dekat, ya dekat. Dibilang jauh, ya jauh. Nah, ikutin ya. Kita lihat seperti apa kayu ini. Nah, teman-teman lihat ya, aku kasih lihat nih. Udah penasaran kan? Nah, penasaran kan ini kayu apa? Nah, pasti penasaran lo, cai lo si meca lo. Nah, iki kayu apa iki? Pengen deleng. Oke, siapa takut? Aku kasih lihat ya. Ini teman-teman. Lihat nih. Perjalanannya cukup jauh loh ya teman-teman. Ntar aku ceritain ya. Nih teman-teman. Nih. Cerita sepotong kayu. Perjalanannya dibilang jauh, enggak, dibilang dekat juga enggak. Nah, sekarang Surya Cabolang akan cerita ya. Teman-teman. Pertama kali nih kayu ini dikirim dari Cabang Ruan. Nah, dari Cabang Ruan dikirim ke Pontianak. Pontianak nih, ini kayu dua ini nih. Unik apa enggak sih? Nah, nih udah sampai Pontianak nih. Ini nginap nih di Pontianak nih sekitar berapa bulan ya? Aku lupa nih. Ya kan? Nah tuh terbang nih lewat pesawat. Lewat pesawat ke Jakarta. Nah, sudah sampai Jakarta, nginep lagi nih berapa malam gitu kan di Jakarta nih. Ini kayu ini. Udah nginep. Terus naik kereta api nih teman-teman. Nih, naik kereta api ke Solo. Ini. Nah, ini kan singkat cerita lah ya kita ya. Nah, udah naik kereta api. Terus sampai ke Solo. Nih. Nih. Unik atau enggak sih? Kata Miso ini unik. Nah, untuk pajangan katanya. Apa sih uniknya? Menurutku sih biasa aja karena makan kayu ya kan, cuman ya uniknya dia perjalanan jauh. Ya udah ceritanya nih udah naik kereta api nih, udah sampai ke Solo. Nginap nih. Nginap lagi nih. Wah, enak kan kehidupan kayu ini. Nah, nginapnya di hotel lagi dia nih. Wah, udah nginap nih kan. Kita soalnya ke Solo ada acara. Jadi dia ikut Surya Cabolang membolang nih. Dari Cabang Ruan sampai Pontianak, sampai Jakarta, terus sampai ke Solo. Nah, kita singkat lagi ya. Nah, udah nginap nih di hotel nih. Nah, nginap. Terus acara kita di Solo udah selesai. Membolang udah selesai. Kita mau pulang. Nah, kita mau pulang nih teman-teman. Nah, ceritanya kita pulang naik pesawat dari Solo ya. Nah, naik pesawat nih. Nah kan lucu kan cerita sepotong kayu nih. Nih. Udah sampai di bandara nih. Aku sih ya maklumin ya wong desa ya. Malam nih kampungnya kan cai sih mikir tuh
hocak pekilai atau mo. Jadi nah, oleh pada tahu saya masuk koper. Boleh bonge, aku tidak nge ya. Ini memasukin di koper, taruh di bagasi. Ya. Ya, maklumin lah orang desa ya. Jadi nggak tahu kan. Ya udahlah. Aku juga nggak nge, jadi nggak aku masukin ke koper, nggak taruh di bagasi. Jadi singkat cerita, sampai di bandara lagi dicek. Yang biasa masukin koper itu apa itu namanya, aku juga nggak kurang ngerti ya. Nah, itu dicek nih, terus si petugasnya nanyain aku nih, ibu yang di dus itu apa? Aku kan kalau dari bandara dicek itu kan deg-degan ya teman-teman, maklumin lah ya kita wong desa, jadi nggak ngerti juga ini nggak boleh dibawa ke pesawat di kabin ya. Nah singkat cerita lagi nih, nah, ibu di dus itu ada apa? Isinya apa? Oh pak, ini cuma sepotong kayu pak. Aku bilang gitu kan, ini cuma sepotong kayu. Kayunya unik untuk pajangan pak. Oh, udah dilihat. Terus si petugasnya bilang gini, ibu ini jangan dibawa masuk ke pesawat, nggak bisa disimpan di kabin, katanya gitu kan. Ini harus simpan di bagasi. Terus akhir cerita ngerepotin ponakanku. Nah, iya kan, ngerepotin ponakanku lagi nih demi kayu titipan dari Miswa. Nah, iya kan. Terus ceritanya ngerepotin ponakanku nih. Akhirnya ponakanku bawa lagi nih si kayu ini gara-gara kayu ini, nah repotin ponakan dan tuh dibawa lagi ke simpan di bagasi. Nah aku kira kayu ini nggak bisa lewat, mungkin dibuang ya, tapi ternyata nggak boleh masukin ke kabin ya. Maklum lah ya, orang tua nggak tahu, udah diberitahu tapi nggak wong deso. Nih perjalanan kayu. Nah teman-teman lihat nih, cuman kayak gini. Miso ambilnya dari hutan nih katanya kan. Nah kan cukup unik kan cerita perjalanan si kayu ini. Nah akhirnya singkat cerita taruh di bagasi. Akhirnya kita naik pesawat nih, kita pulang nih, tek kan. Nah, pulang langsung sampai bandara, sampai bandara Jakarta ya, apa namanya tuh ya, aku lupa ya. Pokoknya bandara lah ya, sampai di Jakarta nih. Nah, ya sampai di Jakarta, ceritanya kita mau naik damri, tapi ketinggalan. Akhirnya si kayu ini nginap lagi di Jakarta. Nih, nginap semalam di Jakarta. Akhirnya singkat cerita lagi nih, kita keesokan hari kita pulangnya naik diantar sama Cingkenya baik sekali, ngantarin aku naik kereta api. Soalnya aku belum paham bener ya naik kereta api. Nah ceritanya si kayu ini nih si kayu ini naik kereta api lagi nih teman-teman. Nah singkat cerita akhirnya sampailah di Bekasi. Nah nih, jadi kayu ini udah sampai di Bekasi. Sebentar lagi mau kita kasihkan ke Miswa. Kita lihat. Belum kita ceritain nih. Nah, sekian dulu cerita dari Surya Cabolang. Cerita tentang kayu. Nih teman-teman. Kayaknya sih uniknya apa ya? Ini lucu aja sih. Nah, udah dulu ya teman-teman. Terima kasih udah dengerin cerita aku hari ini. Udah dulu ya. Kita lanjut
lain kali lagi. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Bye bye. Terima kasih. Halo ya kawan-kawan. Kamsia dari Takayu. Bye bye.